Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini Arosid. Silahkan kalian subscribe, like, and comment supaya channel ini berkembang dan semangat lagi untuk membuat video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku dan teman-teman? Semoga kita sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas materi PMPKN yang berjudul Sistem Hukum dan Peradilan Internasional. Langsung saja kita pada pembahasannya. Yang pertama, pengertian hukum internasional. Dalam menjalin hubungan internasional, setiap negara dibatasi oleh hukum yang mengatur kepentingan suatu negara dengan negara lain. Hukum tersebut adalah hukum internasional. Hukum internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik internasional dan hukum privat internasional. Yang pertama, pengertian hukum menurut Moh Kusumat Atmaja. Dia menjelaskan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara. Negara dan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum bukan negara yang satu dengan yang lain. 2. Menurut C.G. Strauss, mendefinisikan hukum internasional sebagai sekumpulan hukum body of law yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan negara-negara satu sama lain. 3. Menurut Ivan Ascherharder, hukum internasional adalah sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara atau subjek hukum internasional dan hubungannya satu sama lain. Yang ke B, asas hukum internasional. A. Asas teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atau wilayahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua orang atau barang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing atau internasional sepenuhnya. B. Asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk negara-negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara, dimanapun dia berada, tetap mendapatkan perilaku hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial. Artinya, hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing. C. Asas kepentingan umum. Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut asas ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. D. Asas persamaan derajat.
Hubungan antara bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa negara yang berhubungan adalah negara yang berdaulat. Secara normal, memang negara-negara di dunia sudah lama derajatnya, tetapi secara faktual dan substansi masih terjadi ketidaksamaan derajat, khususnya dalam bidang ekonomi. Asas keterbukaan. Dalam hubungan antara bangsa yang berdasarkan hukum internasional diperlakukan adanya ketersediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalam menjalani hubungan internasional. C. Konsep dasar hukum internasional. A. Hukum publik internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur hubungan antara negara merdeka dan berdaulat. Hukum publik internasional disebut juga hukum antar negara atau hukum internasional. B. Hukum privat atau perdata internasional adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain yang beraliran warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenaan dengan keperdataan. Hukum privat atau perdata internasional disebut juga dengan istilah hukum antar bangsa. Nah, itu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.